Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan 2020 Universitas Pendidikan Indonesia kelas 4B. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan review buku dalam rangka memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dr. Cucu Surahman STHI MAG MA selaku dosen bidang studi pendidikan agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun buku yang akan direview kali ini ialah buku terkait ekonomi Islam dengan judul Ekonomi Islam Antara Tantangan dan Harapan. Dalam tugas yang sebelumnya yang telah dibuat berkenaan dengan proses jual beli ikhtikar. Untuk mereview buku lebih detail, buku ini akan direview dimulai dari judul sampai profil penulis. Baik, selanjutnya yaitu mengenai judul buku yang saya review pada kesempatan kali ini, yaitu berjudulkan Ekonomi Islam Antara Tantangan dan Harapan, yang dengan penulis bernama Abdul Jabbar Hamid Al-Sabhani yang diterbitkan oleh Darwail Amar Jordani pada tahun 2001. Buku ini memiliki tebal kisaran 530 halaman dengan ukuran buku 15 x 23 cm. Buku ini juga di pasaran dijual dengan harga 70 sampai 80 ribu rupiah. Tujuan dari penulisan buku ini oleh Abdul Jabbar Hamid Al-Sabhani ini yang mana berupaya mengisi celah kekosongan pemikiran ekonomi di tengah merebaknya pemikiran ekonomi klasik dan non-klasik yang jarang disentuh oleh referensi asing secara umum, termasuk pula pada referensi berbahasa Arab, kecuali beberapa karya yang fokus pada sebagian pemikiran teorikus ekonomi Islam seperti Ibnu Khaldun, Al-Makhrizi, dan lain sebagainya. Di samping itu, penulis buku ini dilandaskan kegelisahan Abdul Jabbar ihwal aliran pemikiran ekonomi Islam yang ditopang oleh Al-Quran dan Sunnah tidak dilakukan studi yang layak terhadap secara proposal. Menariknya, usaha maksimal penulis memaparkan aliran pemikiran ekonomi secara singkat mengacu pada referensi asli tanpa disertai komentar penulis yang cukup semata-mata untuk menghindari subjektivitas. Diawali dengan catatan ringkas unsur-unsur pemikiran ekonomi yang terklasifikasi dalam doktrin ekonomi, analisis ekonomi, dan politik ekonomi. Buku ini dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu yang pertama pembahasan sejarah pemikiran ekonomi konvensional, dan yang kedua yaitu pembahasan ekonomi Islam, metodologi, dan filosofis pengembangannya. Porsi pembahasan bagian pertama tergolong sangat gemuk, mulai halaman 19 sampai halaman 229, yang didistribusi menjadi 10 unit pembahasan dengan 32 tema. Sedangkan bagian kedua yang menurut penulis menjadi suatu keunikan karya ini dipaparkan dalam halaman 231 sampai 350 dengan 6 unit pembahasan dengan 21 tema, kemudian disudahi dengan penutup sebagai kesimpulan umum. Suatu perbandingan yang sangat tidak seimbang. Penulis membahas pemikiran ekonomi konvensional sejak zaman Babilonia pada tahun 1894 sampai 1595 sebelum Masehi, sampai fenomena pemeriksaan ekonomi pada era perestroika Mikhail Gorbachev pada tahun 90-an. Pada bagian pertama, penulis mengawali pembahasan dengan pemikiran ekonomi pada masa kejayaan Babilonia antara tahun 1894 sampai 1595
sebelum Masehi, disusul pemikiran ekonomi pada masa Yunani dan Roma. Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis yang bersumber terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral terutama yang sangat tampak dalam kitab Undang-Undang Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sebelum Masehi yang memuat 250 pasal yang antara lain prinsip hak-hak Tuhan, pendelegasian tugas, perjanjian dan hak akad jual beli, gadai, daftar harga dan sewa dan lain sebagainya. Selain itu juga memuat kesejahteraan ekonomi dan hukumannya yang layak dan lain sebagainya.